Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Melisa dari KPID semester 5, mahasiswa IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi mengenai bagaimana sih cara bangkit dari suatu kegagalan. Yang pertama, pandang kegagalan itu sebagai jalan menuju sukses. Percaya atau tidak, Anda memerlukan berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya pada suatu titik berhasil bangkit dan dapat mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Yang terpenting adalah Anda terus mencoba dan terus berproses, tidak diam, dan melihat hasil yang diperoleh di luar ekspektasi. Jika hanya diam tanpa tindakan apapun, justru dari situlah mulainya kegagalan permanen. Sebagai contoh, Anda lulusan baru yang ditolak berkali-kali saat melamar pekerjaan. Jangan mengeluh atau mengutuki keadaan. Teruslah melamar ke sejumlah perusahaan-perusahaan dan plus beli buku-buku bacaan terkait psikotes, wawancara kerja, dan tes potensi akademik agar kepercayaan diri Anda meningkat. Jika kemungkinan, belajarlah pada teman-teman Anda yang berhasil menjadi karyawan. Dan ingatlah, bahkan sang pendiri produk-produk transportasi yang sudah sangat familiar di masyarakat pernah ditolak menjadi teknisi mesin di perusahaan Toyota Motor. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran berharga dari kegagalan tersebut. Setiap merasa gagal, pastinya wajar jika Anda bersedih. Namun, jangan terlalu lama berlarut dalam sebuah kesedihan. Ingatlah poin pertama, bahwa tanpa kegagalan Anda tidak akan menjadi sukses. Teruslah gali penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Kemudian pikirkan apa yang sudah Anda pelajari dan tidak boleh terulang kembali di masa depan, serta bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut di masa mendatang. Dengan merekonstruksi pengalaman-pengalaman kegagalan, berarti Anda sudah selangkah lebih maju mendekati kesuksesan. Kegagalan di masa lalu juga tidak sia-sia karena telah menjadi pelajaran paling berharga sebagai motivasi diri bangkit dari sebuah kegagalan untuk menggapai kesuksesan. Kemudian, banggalah jika Anda pernah gagal. Kegagalan ataupun apapun yang menimpa diri Anda, entah itu putus cinta, nilai akademis menurun, rumah tangga berantakan, atau usaha yang bangkrut, berbanggalah. Mengapa? Karena orang-orang sukses pernah gagal sebelumnya dan berusaha bangkit dari sebuah kegagalan. Contohnya adalah jika seorang penulis yang karyanya dibaca oleh jutaan manusia, ternyata naskah Harry Potter pun pernah ditolak juga. Kemudian berpikir jauh ke depan. Kesuksesan adalah hal-hal yang membutuhkan kerja keras. Diperlukan usaha kerja siang dan malam, dan seseorang mungkin saja pernah menyerah di tengah jalan. Yang membedakan antara orang-orang sukses yang pernah gagal berkali-kali, berpikiran jauh ke depan. Mereka tetap optimis dan terus bekerja. Seperti bambu Cina yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk menumbuhkan akarnya, yang terlebih dahulu tanpa pertumbuhan yang terlihat di atas tanah demi mendapatkan pasok yang kuat. Benarlah bahwa perkataan sukses seperti menanam bambu. Orang tidak bisa melihatnya dalam jangka waktu dekat, namun tumbuh hingga tunasnya melesat tinggi beberapa waktu kemudian. Kemudian jagalah pikiran Anda. Pikiran yang sehat akan membangkitkan gairah hidup yang positif pula. Pikiran yang terwujud dalam tindakan menjelma menjadi kebiasaan.
Berpikirlah bahwa Anda sedang dalam proses menuju kesuksesan dan bisa melakukan lebih baik esok hari. Pola pikir ini akan memberikan spirit lebih dari dibandingkan terus berpikir bahwa Anda adalah produk kegagalan. Kemudian, jaga pikiran Anda karena tidak ada orang sukses yang berpikir negatif terlalu lama. Hindari bergaul dengan orang-orang yang selalu meremehkan atau melontarkan kalimat negatif terus-menerus. Bukan Anda yang gagal. Anda mungkin pernah mendengar cerita seseorang gadis gagal menggoreng kerupuk. Kemudian ia bersedih karena kerupuk yang ia goreng kosong. Kemudian ibunya menghiburnya dengan mengatakan bahwa yang gagal bukanlah anaknya, melainkan kerupuknya. Poinnya bukan Anda yang gagal. Nah, strategi yang Anda lakukan tidak tepat. Jadi, cobalah strategi atau pendekatan lain. Sebagai contoh, Anda menargetkan olahraga 30 menit setiap harinya. Anda gagal meraih target tersebut karena Anda hanya bisa berolahraga 1-2 kali dalam seminggu. Strategi ini bisa Anda rubah menjadi berolahraga 5 menit setiap hari. Kemudian, ingatlah kesuksesan terdahulu Anda. Jika Anda merasa apapun yang Anda lakukan gagal, tidak seperti orang lain yang terlihat mudah berhasil dalam melakukan hal apapun, cobalah sebentar menengok ke belakang. Kegagalan seringkali membuat Anda dipenuhi pikiran-pikiran negatif, terutama membangkitkan kembali ingatan-ingatan yang membuat Anda semakin down dalam melakukan banyak hal. Sebaliknya, cobalah untuk mengingat kesuksesan terbesar Anda yang pernah Anda lakukan pada masa hidup Anda, seperti memenangkan sesuatu yang berharga. Ingat kembali bahwa Anda bersamanya saat itu, betapa menyenangkan mendapatkan penghargaan, sesuatu yang bisa dibanggakan oleh keluarga, bisa membuat Anda bersuka hati. Kemudian, evaluasi rencana Anda. Setelah Anda mantap untuk memulai lagi meniti kesuksesan, evaluasi terlebih dahulu semua rencana Anda ke depan. Pikirkan apakah ada cara yang lebih baik, apakah ada orang yang dapat membantu Anda, dan apakah ada ekspektasi Anda yang berlebihan. Pikirkan alternatif lainnya untuk menuju suatu hal. Terbukalah terhadap cara-cara baru yang mungkin saja efektif mengantarkan Anda pada sebuah kesuksesan. Demikian motivasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.